Shen Yuchu adalah gadis kaya yang diakui seluruh sekolah mengidap kondisi emosional dingin, cantik, prestasinya di puncak, namun selalu tanpa ekspresi. Aku sudah mencoba segala cara namun tak mampu mencairkan gunung es ini. Sampai dia melihat King Mei yang imut. Tepatnya ia melompat ke dalam pelukanku. Menangis mengeluh tentang patah hati. Ekspresi Shen Yuchu pertama kali retak. Dia merah dengan mata, menggenggam erat pinggiran bajuku. Suaranya bergetar. Kamu pilih dia atau pilih aku? Namaku Ling Chen, seorang mahasiswa biasa. Namun aku menghabiskan 3 tahun penuh melakukan hal yang obsesif. Mencoba menyembuhkan gunung es ini. Dia sangat lurus. Kulitnya putih bersih. Matanya seperti kristal. Namun dinginnya tak ada 1 derajat pun kehangatan. Konon sejak kecil ia mengidap kondisi tidak merasakan emosi. Terhadap segala hal tak ada gelombang perasaan. 3 tahun yang lalu saat semester baru dimulai, aku melihatnya memberi makan kucing liar dengan wajah tanpa ekspresi. Seperti sedang melakukan sebuah percobaan. Aku malah tak tahu kenapa hatiku berdebar. Sejak itu, rencanaku mencairkan gunung es berlanjut selama 1000 hari. Setiap hari aku tanpa henti mengirimkan sarapan kepadanya. Bolu kacang merah dengan susu kedelai manis. Aku mengetahui dia tidak suka rasa asin. Meskipun prestasinya jauh melampaui milikku, aku mengusir preman yang mengganggunya. Suatu kali aku dipukuli sampai hidung memar dan wajah bengkak. Dia hanya menyerahkan selembar plester. Bilang, jangan lakukan hal membosankan seperti ini lagi. Aku bahkan mengambil mata kuliah psikologi. Hanya untuk lebih mengerti dia sedikit. Namun dia tetap tidak panas-panas. Tidak menolak kebaikanku. Namun tidak memberi setitik pun kehangatan. Kadang-kadang ada ucapan terima kasih. Lebih sering hanya tidak perlu. Dan ada lagi kalimat membosankan yang menusuk hati. Teman-teman menertawakan aku sebagai pengagum setia tingkat tinggi. Mereka menegaskan bahwa aku akan kehilangan orang dan harta. Namun aku tidak percaya. Aku selalu merasa hatinya bukan batu. Hanya butuh waktu untuk menghangatkannya. Sampai Jumat lalu, aku mengakhiri kegiatan klub lebih awal. Kembali ke kelas mengambil buku. Di sudut koridor, aku mendengar percakapan dia dengan sahabatnya. Masih mengejarmu sampai dini hari, ya? Jadi kamu suka dia? Detak jantungku tiba-tiba berdegup kencang. Aku menahan napas. Menunggu jawabannya. Suaranya tetap datar tanpa gelombang. Dia hanya orang yang dipakai untuk mengisi waktu. Sedikit membosankan, tapi masih cukup berguna. Orang yang dipakai memang berguna, mengisi waktu. Setiap kata seperti es yang menusuk keras ke dalam hatiku. Ternyata 3 tahunku mengeluarkan seluruh hati. Hanya menjadi hiburan baginya. Aku berbalik dan pergi. Bahkan lupa mengambil bukunya. Sejak keesokan harinya, aku menghilang sepenuhnya dari dunianya. Tidak lagi mengirim sarapan atau menempati tempat. Tidak ada lagi pesan selamat pagi atau selamat malam. Semuanya terhapus total. Awalnya dia tidak bereaksi sama sekali. 3 hari kemudian, sahabatnya datang menertawaku. Kenapa aku tidak lagi menjilat? Dia bilang Shen Yuchu sepertinya tidak terbiasa. Aku hanya menjawab 4 kata. Bukan urusanku. Aku lelah dan juga terbangun. Ada orang yang seumur hidupnya tak pernah bisa dipanaskan. Hari kelima, telepon Shen Yuchu muncul di ponselku. Ini pertama kalinya dia menghubungi aku secara inisiatif. Aku langsung mengabaikannya. Akhir pekan, aku menemani teman masa kecil Xiameng yang baru putus cinta untuk bersantai. Dia memegang ponselku, menceritakan kelakuan buruk mantan pacarnya sambil menangis. Aku menenangkannya dengan suara lembut. Dengan mata merah, dia berkata agar aku menanggungnya. Kami masuk ke supermarket untuk membeli es krim. Sesaat berbalik, aku melihat Shen Yuchu. Dia memakai gaun putih. Wajahnya lebih pucat daripada biasanya. Pandangan matanya terpaku pada tangan yang dipegang oleh aku dan Xiameng. Dia melangkah perlahan mendekat kepadaku. Sepatu hak tingginya mengetuk ubin lantai. Suara yang tajam dan nyaring. Di dini hari, suaranya dingin namun serak. Kamu belum datang mengantarkan sarapan selama seminggu. Maksudnya apa? Xiameng mengangkat kepala dan berdiri di depanku. Shen, teman sekelas. Kami sedang sangat sibuk sekarang. Shen Yuchu mengabaikannya, hanya menatapku dengan nada. Dengan wajar, dia mengajakku pulang. Sekarang aku butuh kamu merapikan poin-poin penting bab 3, psikologi. Aku menarik napas dalam-dalam dan menatapnya langsung. Shen Yuchu, aku tidak akan membantumu lagi. Carilah orang lain.
Bulu matanya bergetar sedikit. Kenapa? Karena kamu tidak membutuhkan orang yang menjadi alat. Aku menghabiskan waktu dengan setiap kata dan jeda. Kamu boleh mencari siapa saja. Bukan begitu. Wajahnya langsung menjadi pucat. Bibirnya mengatup rapat. Aku tidak mengatakannya seperti itu. Aku mendengarnya langsung dengan telinga. Nada suaraku dingin. Semua sudah berakhir. Aku menarik Xiameng dan berbalik untuk pergi. Shen Yuchu malah menghalangi kami. Jari-jarinya menggenggam pinggiran gaun. Sendi jarinya memucat. Kamu tidak boleh pergi. Harus ikut aku kembali. Aku tertawa karena marah. Dengan alasan apa? Cuma karena aku adalah orang yang kamu pakai. Nona Shen. Aku tidak akan melayaninya lagi. Dia, nafasnya cepat, sedang hendak berbicara. Xiameng tiba-tiba menutupi perutnya dan mengeluh. Perutnya tidak sehat. Makan es krim terlalu cepat, menimbulkan rasa sakit. Aku segera menahan dia, dengan lembut memijat perutnya. Terburu-buru menanyakan apakah dia membawa obat. Tiba-tiba lengan bajuku digenggam kuat. Shen Yuchu mendekat ke depanku. Matanya menatapku dengan tajam, menyandarkan tangannya pada tangan Xiameng. Suara pertama kali bergetar. Lepaskan dia. Aku terkejut. Kelopak matanya memerah. Ujung jarinya menggenggam erat pinggiran bajuku. Seluruh tubuhnya bergetar. Kamu pilih dia atau pilih aku? Kalimat itu terucap, bahkan musik latar di supermarket terdengar sangat berisik. Aku melihat emosi yang bergelora di mata dia. Itu adalah sisi yang belum pernah kulihat sebelumnya. Maksudmu apa? Ikut aku kembali, atau tinggal di sini menemani dia? Kekuatan tariknya semakin kuat. Saat itu, Xiameng berkeringat dingin. Aku tidak bisa lagi memikirkan hal lain. Dengan keras aku melepaskan tangannya. Berikan jalan. Shen Yuchu mundur satu langkah. Mata penuh ketidakpercayaan. Aku mengangkat Xiameng dan berlari ke apotik. Saat berbalik, dia masih berdiri di tempat. Seperti gunung es yang sesungguhnya. Namun mata kaca itu pecah. Xiameng membaik setelah meminum obat. Aku mengantarnya pulang. Dia ragu-ragu berkata, Shen Yuchu sepertinya baru saja menangis. Aku langsung menolak bahwa dia mengalami sindrom ketidakpedulian emosional. Bagaimana bisa menangis? Namun hatiku berantakan tanpa alasan. Malam itu aku menerima pesan singkat dari orang tak dikenal. Hanya 2 kata yang dibalas. Aku tahu itu dia yang langsung menghapusnya. Tanpa ragu sedikit pun. Kuliah hari Senin. Aku masuk ke ruang kelas. Melihat Shen Yuchu duduk di tempat lama, di sebelah kursi kosong. Menaruh bukuku. Dia mengangkat kepala menatapku. Tatapannya kembali dingin seperti dulu. Seolah-olah keruntuhan di supermarket tidak pernah terjadi. Aku langsung berjalan ke barisan paling belakang dan duduk. 5 menit sebelum kelas, dia berjalan ke sisiku, menaruh setumpuk catatan di meja. Itu catatan psikologi yang kutinggalkan di kelas. Dia bahkan membantu menyelesaikan beberapa halaman terakhir. Tulisan tangannya rapi seperti cetakan. Terima kasih, aku terima catatannya. Tidak ada lagi kata-kata tambahan. Dia terdiam sejenak, lalu dia menggeser sebuah kantong kertas. Di dalamnya ada roti kacang merah dan susu kedelai manis. Sama persis dengan yang sudah kupersembahkan kepadanya selama 3 tahun. Aku sudah memakannya. Aku menolak dengan lembut, dan tangannya yang tergantung di udara perlahan menarik kembali. Bel pelajaran berbunyi. Dia kembali duduk di barisan depan. Punggungnya tegak lurus. Sepanjang pelajaran, dia tidak menoleh sama sekali. Tapi aku selalu merasa seakan tatapannya menembus belakang kepalaku. Setelah pelajaran selesai, dia kembali berdiri di depanku. Ada urusan di tengah malam. Tugas kelompok psikologi hari Rabu. Kami satu kelompok. Aku sudah mengajukan permohonan pindah kelompok kepada guru. Aku berbicara dengan nada tenang. Sekarang aku berada dalam satu kelompok dengan Xiameng. Pupil matanya tiba-tiba menyempit. Xiameng bukan bagian dari pelajaran ini. Dia mengajukan sebagai pendengar, dan guru menyetujuinya. Sebenarnya aku yang memohon kebijaksanaan kepada guru. Xiameng ingin ikut kelas untuk belajar kembali demi ujian masuk pasca sarjana. Shen Yuchu terdiam lama. Kamu pergi karena dia, bukan aku yang menatapnya. Karena kamu, kata-katamu membuatku sadar. Bulu matanya turun rendah. Jika aku berkata, itu bukan kata hati. Apakah itu penting? Pita suaraku sudah tegang selama 3 tahun. Shen Yuchu, kamu tidak pernah memberi sedikit harapan. Aku lelah. Dia mengangkat matanya menatapku. Tatapannya sangat serius. Jika aku membutuhkanmu, aku hampir berpikir aku mendengar sesuatu yang salah. Aku membutuhkanmu.
Dia mengulangi dengan suara yang jelas. Jadi ketika kembali, aku hampir melunak. Tapi 3 kata orang yang dipakai itu menancap keras di hatiku. Aku meneguhkan hatiku. Yang kamu butuhkan hanyalah orang yang dipakai. Bukan aku yang mencari orang lain, kan? Wajahnya pucat tembus. Jari-jarinya bergetar, namun dia tidak berkata lagi. Aku mengelilinginya dan pergi. Hari Rabu, aku dan Siameng pergi ke perpustakaan untuk membahas tugas. Siameng mencatat dengan serius. Hai, Pak Chan, aku mengerti omong kosong psikologi. Aku mengambil mata kuliah pilihan selama 3 tahun. Apakah itu karena Shen Yuchu? Dia tiba-tiba menanyakan itu padaku, lalu terdiam sejenak. Dulu ya, sekarang tidak lagi. Siameng tersenyum ringan. Sebenarnya dia tidak datang ke kelas hari ini. Aku terkejut. Shen Yuchu tidak pernah absen. Mungkin ada urusan. Aku menahan perasaanku, tidak memikirkannya lebih jauh. Diskusi berlanjut hingga senja. Siameng berkata dia lapar. Aku pergi membelikannya makanan. Saat kembali, aku melihat Shen Yuchu duduk di tempatku. Siameng berdiri kebingungan di samping. Shen, teman sekelas, Shen Yuchu tidak memperhatikannya, hanya menatap bekal di tanganku. Aku juga tidak makan, kantin belum tutup. Aku berkata, dia melangkah ke depanku. Dulu kamu selalu membelikanku. Sekarang tidak lagi. Aku menyerahkan bekal itu kepada Siameng. Saat masih hangat, Siameng melihatnya, lalu Shen Yuchu juga melihat. Aku berbisik, bagaimana kalau tidak memberinya sedikit? Aku dan Shen Yuchu berbicara bersamaan. Shen Yuchu menatapku. Kamu beri dia makan. Tidak ada apa-apa yang kau beri kepadaku. Aku menghela napas. Shen Yuchu, kita tidak lagi punya hubungan. Aku tidak perlu bersikap baik padamu. Mengerti? Mata dia tiba-tiba menjadi merah. Aku terkejut. Ini pertama kalinya dalam 3 tahun aku melihatnya seperti ini. Kenapa kamu menangis? Dia membuka suara dengan serak. Tidak menangis. Siameng diam-diam menarik ujung bajuku, ingin melarikan diri. Shen Yuchu menahan meja, melarangnya pergi. Siameng langsung kaku. Shen Yuchu berbalik menatapku, mengucapkan tiap kata dengan terhenti. Terakhir, dia bertanya sekali lagi, apakah kamu akan kembali? Aku menggeleng, tidak. Dia menghela napas dalam, mengeluarkan kotak kecil dari tasnya, mendorongnya ke depanku, mengembalikannya kepadamu. Aku membuka dan melihat, terkejut total. Di dalamnya ada semua barang kecil yang aku berikan kepadanya selama 3 tahun. Gelang ulang tahun, kartu ucapan Natal, bahkan kertas permen dan tiket bioskop semuanya disimpan dalam kondisi sempurna. Aku melihat barang-barang ini setiap hari. Dia berkata pelan, semua yang kau berikan, aku simpan. Jadi bukan karena tidak ada perasaan. Jantungku berdegup kencang, namun aku tetap tenang. Menyimpan dan menyukai itu 2 hal yang berbeda. Mungkin kau hanya terbiasa. Dia tiba-tiba memegang pergelangan tanganku dengan kekuatan yang sangat besar. Bukan kebiasaan. Itu karena dia menyukaiku. Siameng yang sebenarnya juga membuka mulutnya lebar. Itu kata Shen Yuchu, gunung es yang dingin karena kekurangan emosi. Suka aku. Jari-jarinya dingin namun berkeringat, menunjukkan kegugupannya. Aku suka kamu. Jadi jangan tinggalkan aku. Pikiran berantakan. Kamu tahu apa itu suka? Dia mengangguk, berpikir. Kamu yang selalu tak terlihat membuatku kesal. Mendengar diriku berkata bahwa kamu adalah orang yang diperlakukan sebagai alat. Di sini, dia merasakan sakit, menunjuk bahwa dadanya sangat sakit. Aku menatap mata basahnya. Pertama kali melihat emosi yang begitu nyata. Namun rasa tidak adil selama 3 tahun masih ada. Aku tidak berani percaya. Maaf. Mengatakannya sekarang terlalu terlambat. Aku menarik kembali tanganku. Jari-jarinya membeku di udara, perlahan turun. Karena Siameng belum selesai mengucapkan kata-katanya, Siameng tiba-tiba batuk keras. Wajahnya memerah karena menahan napas. Aku cepat-cepat memberikan air. Dia minum terlalu cepat dan tersedak. Secara refleks, aku menepuk punggungnya. Siameng bersandar di pundakku. Secara tak terduga, air matanya keluar bersama batuk. Aku tidak menyadari kapan Shen Yuchu mendekat. Sampai aku mendengar suara napas tertekannya. Aku mengangkat kepala dan melihat dia menatapku dan Siameng dengan tatapan yang hancur dan putus asa. Kamu pilih dia. Kali ini adalah pernyataan. Suara yang dingin menusuk tulang. Aku tidak sempat menjawab. Dia tiba-tiba meraih kotak itu, berbalik dan melemparkannya dengan keras ke tempat sampah di sebelah. Setelah dentuman keras,
dia melarikan diri tanpa menoleh. Aku dan Xiameng membeku di tempat. Malam itu aku mengalami insomnia. Pikiranku dipenuhi bayangan matanya yang merah. Kalimat "aku suka" itu, dan tatapan putus asa terakhirnya. Dia tampaknya memang berubah. Tapi membuang barang itu berarti menyerah. Keesokan harinya, Shen Yuchu tidak masuk kelas. Teleponnya dimatikan. Aku menanyakan kepada sahabatnya. Matanya menatap dengan kompleks. Dia sakit, demam, dan mengucapkan omong kosong. Terus memanggil namamu. Hatiku terasa sesak. Apakah serius? Kamu pergi sendiri menemuinya. Tidak pernah menyimpan barang orang lain. Kamu yang pertama. Juga ini pertama kalinya dia mengaku suka kamu. Percayalah atau tidak, aku ragu sejenak, tapi akhirnya pergi. Rumah Shen Yuchu. Pembantu bilang dia berada di kamar dan menolak minum obat. Aku mendorong pintu masuk. Dia meringkuk di atas tempat tidur. Wajahnya panas menakutkan. Di lantai ada pil dan gelas air berserakan. Shen Yuchu. Dia membuka mata sedikit, melihat bahwa itu aku. Lalu ia berjuang keluar. Suaranya lemah namun dingin. Kamu demam. Minum obat tidak perlu kamu urus. Aku hanya orang alat. Tidak layak kamu repotkan. Aku terkejut. Nada itu jelas meniru cara bicaraku. Apakah meniru aku tidak boleh? Dia berkata dengan suara serak, dengan nada hidung. Aku ingin tertawa sekaligus merasa sakit hati. Makan obat dulu-dulu. Kenapa kamu memilih dia? Dia keras kepala seperti anak. Aku menghela napas. Aku dan Xiameng hanya teman. Kamu memeluknya. Itu karena dia sakit perut. Aku juga sakit. Dia tiba-tiba berbalik. Matanya basah berair. Di sini lebih sakit. Dia menarik tanganku dan menekannya di dadanya. Detak jantungnya cepat luar biasa. Kulitnya terasa panas. Aku ingin menariknya kembali. Tapi tidak membuatmu merasakannya, kan? Dia hampir hancur. Aku membuat semua pertahanan di rumah itu runtuh total. Makan obat dulu. Baiklah, nanti kita bicarakan. Aku berkata dengan suara serak. Dia menggeleng. Kamu dulu setujui apa yang akan kembali. Aku terdiam. Tatapan matanya perlahan memudar. Lepaskan tangan. Sudahlah. Kamu pergi. Dia berbalik. Bahu sedikit bergetar. Seperti kucing yang ditinggalkan. Aku berdiri sebentar. Tiba-tiba aku membungkuk. Mengangkatnya bersama selimut. Dia berseru. Kamu mau ke rumah sakit apa? Aku tidak pergi. Tidak ada pilihan bagimu. Dia berjuang 2 kali lalu kehabisan tenaga. Bergantung di pelukanku. Dengan suara menangis, memanggil bajingan. Aku menunduk melihat dia memanggilku bajingan. Jadi, cepatlah sembuh. Lalu terus saja memarahiku perlahan. Dia perempuan tidak bergerak lagi. Wajahnya menempel di dadaku. Jangan lagi meninggalkanku. Lihat bagaimana kamu bersikap. Aku sengaja berkata bahwa dia mengangkat kepala dan menatapku. Matanya merah namun bersinar luar biasa. Aku bersikap sangat baik. Menyimpan semua sampahmu, bahkan belajar merasa sedih. Dan juga cemburu. Kalimat terakhir tipis seperti nyamuk. Hatiku terasa seperti diperas keras. Peluk dia erat-erat. Mengerti. Pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Demam tinggi 39 derajat. Harus dirawat di rumah sakit. Aku menjaga sampai tengah malam. Dia akhirnya demamnya turun dan tertidur. Tangan masih mencengkeram pinggiran bajuku. Aku perlahan membuka. Dia langsung terbangun ketakutan. Kamu mau kemana beli makanan? Dia melepaskan tangan. Cepat kembali. Aku berjalan ke pintu. Dia tiba-tiba memanggilku. Ada apa di tengah malam? Untuk bekal, aku mau roti kacang merah dan susu kedelai manis. Aku terkejut. Lalu aku tersenyum lebar. Cukup yang sama seperti yang dulu kau beri padaku. Dia menatap dengan serius. Mengerti. Saat keluar, aku menghirup napas dalam. Udara terasa seperti menjadi manis. Setelah kembali dari berbelanja, aku melihat seseorang berdiri di pintu ruang perawatan, membawa keranjang buah. Dengan ragu menatap sekeliling. Changge, kenapa kamu datang? Dengar-dengar Shen Yuchu sakit. Aku datang melihatnya, bisiknya. Sebenarnya aku datang untuk meminta maaf. Hari itu di supermarket, aku berlebihan, menyebabkan kalian salah paham. Aku terkejut. Berpura-pura apa? Xiameng menunduk, menggaruk-garuk jarinya. Sakit perutnya memang nyata, tapi tidak begitu parah. Aku hanya ingin membuatnya marah. Siapa yang membuat dia bersikap begitu padamu? Maaf, aku tidak tahu harus tertawa atau menangis. Kau memang tidak selesai bicara. Pintu ruang rawat tiba-tiba terbuka. Shen Yuchu berdiri di ambang pintu. Wajahnya pucat.
namun tatapannya tajam menakutkan, menatap Xiameng lurus. "Apa yang kau katakan?" Xiameng ketakutan, langsung bersembunyi di belakangku. Aku tidak mengucapkan apa-apa. Shen Yuchu mendekat. Dia menarik lenganku dengan kuat. "Bento itu," aku menyerahkannya. Dia mengambilnya, matanya beralih ke Xiameng. Nada suaranya tenang, aneh. "Terima kasih telah datang menemuiku. Tapi tidak perlu lagi di masa depan." Dia terdiam sejenak. Dia menoleh ke arahku. Di matanya tersembunyi sedikit kegugupan yang sulit terlihat. "Malam ini milikku, kan?" Aku belum sempat menjawab. Xiameng langsung melompat. "Kenapa kalian tidak bersama lagi?" Shen Yuchu mengerutkan bibir. Tiba-tiba dia mendekat dan memberi ciuman ringan di wajahku. Ciumannya ringan dan cepat, namun cukup membuat udara membeku. "Sekarang, mari kita bersama," dia mengumumkannya kepada Xiameng. Telinganya memerah hingga hampir menetes darah. Aku dan Xiameng benar-benar membeku. Xiameng yang pertama menyadari, marah sampai menginjak-injak tanah. "Kamu main curang." Kak Chan bahkan belum setuju. Shen Yuchu mengabaikannya, hanya menatapku. "Apakah kamu setuju?" Aku menyentuh pipi yang memerah. "Kamu mengira itu seperti menciumku, kan? Kenapa menandai kepemilikan?" Dia berkata dengan sangat serius, seperti menyatakan sebuah hukum ilmiah. Aku hampir tertawa terbahak-bahak. "Kamu menganggap aku seperti hewan peliharaan, tidak?" Dia mengerutkan alis, dengan serius memperbaiki. "Dia adalah pacarku." Xiameng menghela napas dingin, tidak punya rasa malu. Shen Yuchu akhirnya meliriknya. "Kamu harus pergi." "Aku tidak akan pergi." Xiameng menggenggam erat lengan lainku. "Kak Chan, katakan sesuatu." Kepalaku terasa berat seperti beban. 2 wanita, 1 pertunjukan. Orang kuno memang tidak menipu aku. "Shen Yuchu, kamu istirahat dulu." Aku mencoba meredakan suasana. Xiameng juga datang dengan niat baik untuk menemuimu. Tatapan Shen langsung menjadi suram. "Kamu bantu dia berbicara, bukan? Kan? Kalau begitu, biarkan dia pergi." Dia bersikeras memegang erat lengan bajuku. Xiameng tidak mau kalah. "Kenapa aku yang harus pergi? Kamu justru yang menjadi pihak ketiga." Kata-kata itu terlalu berat. Wajah Shen langsung memucat. "Aku tidak mengejarmu selama 3 tahun sejak dini hari. Berapa lama kamu sudah mengenalnya?" Xiameng menekan sedikit, langsung membantah. "Aku dan dia sudah bersahabat sejak kecil. Dulu kami bahkan mandi bersama." Aku hampir tersedak. "Hei, jangan ngomong sembarangan." Shen menatapku dengan tajam. "Benar, itu terjadi ketika kami berumur 5 tahun, bertahun-tahun yang lalu." Aku menjelaskan dengan tak berdaya. Bibir Shen mengerut menjadi garis lurus. "Mulai sekarang, jangan pernah mandi bersamanya." Aku tidak tahu harus tertawa atau menangis. "Tentu tidak." Xiameng menggerutu. "Lagi pula aku sudah lebih lama kenal dengan Chan." Shen tiba-tiba melepaskan. Aku kembali ke ruang perawatan. "Untuk apa sih?" Shen Yuchu mengambil kembali ponselnya. Dengan nada menuduh, "Dia menyulut provokasinya padamu, membela dia." Aku menariknya kembali ke ruang rawat untuk makan dulu. Bakpao kacang masih hangat. Dia makan dengan suapan kecil, namun matanya terus menatapku. "Jadi, jawaban apa itu?" "Pacar." Aku menggaruk kepalaku. Apakah ini pengakuan? Ya, sebelumnya bilang suka memang benar-benar. Apakah dia harus membuktikan dengan menurunkan bakpao? Bagaimana membuktikannya ketika dia tiba-tiba mendekat? Kali ini ciuman jatuh di bibirku, sangat lembut dan panas. Sekali disentuh langsung berakhir. Aku akan tetap di tempat ini. Ini juga aku pelajari dari televisi, bukan belajar sendiri. Telinganya semakin memerah, namun dia berusaha tetap tenang. Apakah itu cukup? Jantungku berdegup seperti genderang. Cukup lolos. Kalau begitu, mau diuji lagi? Dia lagi mendekat. Aku segera mundur. Tidak perlu. Cium lagi. Akan terjadi sesuatu. Dia tampak agak kecewa. Dia mengeluarkan suara oh pelan. Diam-diam dia mulai makan bakpao. Suasana terasa panas secara halus. Aku membersihkan tenggorokanku. "Jadi sekarang kita bersama." Dia menangkapnya dengan cepat.
kamu mengumumkannya secara sepihak. Kamu tidak menolak. Memang, tadi aku tidak menghindari ciuman itu, tapi aku harus menjelaskannya dengan jelas. Aku serius. Jika kamu hanya impulsif sesaat, atau karena aku tidak melekat padamu sehingga kamu tidak terbiasa, maka tidak perlu. Dia menggelengkan kepala, bukan impulsif. Sejak hari kamu bilang akan pergi, tempat ini terus terasa sakit. Dia menunjuk ke dadanya. Dokter bilang itu masalah emosional. Hanya kamu yang bisa menyembuhkannya. Aku terkejut. Apakah itu apatis emosional? Sepertinya sudah membaik. Dia mengerutkan alis sedikit. Sekarang terasa terlalu banyak, agak mengganggu. Tapi aku tidak ingin kembali seperti semula. Aku tak bisa menahan tawa. Selamat kamu sudah pulih. Dia mengangguk dengan penuh keyakinan. Jadi kamu harus bertanggung jawab dan kembali lagi. Bertanggung jawab, boleh. Aku mengangkat jari. Tapi ada 3 aturan, jangan lagi memanggilku alat. Kedua, jangan buang barang. Ketiga, kalau ada masalah langsung bilang. Jangan menahannya. Berpikir serius sejenak, boleh. Keempat, setiap hari harus cium sekali. Aku tersedak, hapus baris ini. Kenapa progresnya terlalu cepat? Dia menunduk. Bagaimana dengan bergandengan tangan? Itu boleh. Dia langsung meraih tanganku. 10 jari saling mengait. Menyekat erat. Sudah cukup. Dia mengangguk puas. Lalu apa selanjutnya? Proses percintaan selanjutnya. Dia mengeluarkan ponsel. Aku mencarinya. Harus kencan sambil memberi hadiah. Bertemu teman. Aku menyerah. Kamu tidak perlu terlalu akademis. Lalu bagaimana melakukannya? Biarkan mengalir alami saja. Dia mengerti setengah-setengah. Misalnya, sekarang kamu harus istirahat. Penyakitnya belum sembuh. Aku menekan dia kembali ke tempat tidur. Dia menarik tanganku dan tidak melepaskannya. Kamu temani aku pamer. Nanti aku akan duduk. Dia menutup matanya. Sudut bibirnya sedikit terangkat. Itu adalah ekspresi bahagia yang belum pernah kulihat. Aku menatapnya saat ia tidur. Hatiku langsung melunak. Setelah 3 tahun, apakah aku akhirnya menunggu? Keesokan harinya, Shen Yuchu keluar dari rumah sakit. Sahabatnya datang menjemput. Melihat kami bergandengan tangan, matanya hampir melotot. Waduh, kalian benar-benar jadi pasangan. Shen Yuchu mengangguk. Aku mengejarnya. Aku mengangkat alis. Jelas aku mengejarmu selama 3 tahun. Tapi pada akhirnya aku yang mengaku. Jadi anggap saja aku yang mengejarmu. Dia punya alasan yang kuat, ya. Kamu cantik. Apapun yang kamu katakan benar. Sahabatnya terus menggumam kagum. Bunga pohon besi. Bibi lagi cu. Tidak heran dia kemarin tidak mau minum obat. Ternyata dia menunggu untuk diberi makan pada dini hari. Telinga Shen Yuchu memerah. Dia menutup mulut. Saat tiba di sekolah, hal itu menimbulkan kegemparan. Shen Yuchu memegang tanganku sepanjang waktu, tanpa rasa malu. Dulu dia tidak pernah membiarkan orang menyentuh. Sekarang dia malah mendekat ke sisiku dengan sukarela. Teman sekelas berdebat ramai. Gunung es mencair. Dini hari akhirnya menjadi pasangan resmi. Aku agak melayang. Tidak lama kemudian aku kembali sadar. Menemani dia ke kelas. Dia mencatat dengan serius. Dan sesekali melamun melihatku. Kamu mengantuk? Coba tidur sebentar. Dia menepuk bahuku. Boleh aku bersandar padamu? Aku merasa terkejut dan tersanjung. Tidak bagus, kan? Dia cepat-cepat memerintah. Aku pun harus mendekat. Harumnya semerbak menyapa hidung. Ternyata terasa sangat nyaman. Tanpa sadar aku tertidur. Saat bangun, aku melihat dia sedang memegang ponsel untuk memotret. Aku bilang, kenapa? Simpan. Dia menunjukkan foto itu kepadaku. Aku tidur dalam keadaan berantakan. Bahkan mengeluarkan sedikit air liur. Hapus saja. Dia langsung menjadikannya wallpaper. Selera estetika lucu sekali. Dia tersenyum. Detak jantungku terlewat 1 kali. Baiklah, kamu menang. Setelah pelajaran selesai, kami bertemu Summermeng. Dia melihat kami berpegangan tangan. Tatapannya menjadi gelap sejenak. Tidak lama kemudian dia kembali tersenyum. Kami berdamai, ya. Shen Yuchu menjawab dulu. Mulai sekarang, jauhi dia. Summermeng mencibir. Dia memang terlalu santai. Tapi selamat ya. Dia kedipkan mata padaku. Ingat, traktir makan. Aku mengangguk, pasti. Shen Yuchu mencubit telapak tanganku. Jangan mengundang sendirian, mengerti. Summermeng pergi sambil bersenandung. Bayangannya memancarkan sedikit kesepian. Aku menghela napas. Shen Yuchu menatapku dengan rasa peduli. Sedikit,
Dia mengerutkan bibir. Kalau aku, kamu lebih sayang. Aku membujuknya. Dia baru merasa puas. Akhir pekan resmi kencan. Shen Yuchu seperti menghadapi musuh besar. 3 hari sebelumnya sudah mulai menyiapkan pakaian. Satu persatu menanyakan pakaian mana yang bagus. Aku menjawab sembarangan, putih. Ternyata dia langsung membeli 10 set yang putih. Memang tidak perlu sebanyak itu. Harus dia serius. Setiap hari tidak sama. Dia juga membuat daftar detail kegiatan kencan, makan dan menonton film. Berjalan di taman, seperti menyelesaikan tugas penting. Aku tidak tahu harus tertawa atau menangis. Santai saja. Sulit, dia tegang. Kencan pertama takut berantakan. Aku mengelus rambutnya. Kalau gagal, coba lagi. Lagi pula masih banyak waktu. Dia baru merasa tenang. Film yang dipilihnya adalah film cinta. Dia menutup mata dengan keras saat melihat adegan ciuman. Namun jari-jarinya perlahan terbuka. Di matanya penuh rasa ingin tahu. Aku mendekat padanya. Aku bertanya pelan, belum pernah coba. Dia selalu mengangguk. Suaranya halus seperti nyamuk. Hatiku tiba-tiba hangat. Aku mendekat lagi. Mau belajar dulu. Dia kedipkan mata. Dia memberi peringatan pelan. Ada orang di sini. Kalau begitu, pulang saja. Suaranya lembut bergetar. Telinganya memerah hampir menetes darah. Aku tak tahan, lalu mencium pipinya dengan lembut. Dia terdiam sejenak, lalu dia membalas ciuman itu. Dengan pipi memerah, aku berkata, balas budi. Aku tertawa. Kamu mengucapkan idiom Liu Sanchang saat bertemu kenalan. Itu Wang Shu, bos geng yang dulu mengganggu Shen Yuchu. Dia menatap tangan kami yang saling menggenggam. Tatapannya leceh dan main-main. Gunung es benar-benar sudah kamu dapatkan. Aku segera melindungi Shen Yuchu di belakangku. Dengan suara dingin, aku berkata, ada atau tidak ada urusan. Dia bersiul, hanya ingin tahu rasanya bagaimana. Aku meninju ke arahnya. Dia berteriak kesakitan sambil terjatuh ke tanah. Bicaralah lebih sopan. Shen Yuchu menahan tanganku. Dia lembut menyarankan agar tidak berkelahi. Dia memang pantas dipukul. Aku masih ingin maju. Wang Shou bangkit, melontarkan kata-kata kasar. Berpura-pura bodoh apa? Sudah lama dipermainkan orang, kan? Shen Yuchu justru melangkah dulu. Dia mengambil ember kebersihan di sebelah, menyiramnya dengan keras. Mulutnya bau. Dia memang menyukainya. Suaranya dingin seperti es. Seluruh ruangan langsung hening. Aku juga terdiam. Wang Shou begitu marah sampai seluruh tubuhnya gemetar. Namun tidak berani melanjutkan. Aku segera berdiri di depan Shen Yuchu. Dengan suara dingin berkata, kalau mau masuk penjara, beritahu dulu. Dia menjadi pengecut. Dia melontarkan beberapa kata keras. Dia lari pergi dengan lesu. Aku menoleh melihatnya. Tangannya masih bergetar sedikit. Tatapannya bersinar, tampak sangat tampan. Aku mengangkat ibu jari. Suaranya bersemangat. Sangat tampan. Dia tersenyum. Dengan suara lembut berkata, mulai sekarang aku akan melindungi kamu. Malam ini aku akan mengantar dia pulang. Berhenti di depan pintu, tidak mau pergi. Dia mengangkat kepala menanyakan apakah mau ciuman selamat malam. Boleh. Aku mengizinkannya menutup mata. Bulu matanya bergetar lembut. Aku mencium bibirnya dengan lembut. Dia tiba-tiba memelukku. Dia memperdalam ciuman itu. Masih pemula namun penuh gairah. Saat berpisah, keduanya terengah-engah. Aku tersenyum menilai bahwa kami sudah lebih baik. Dia menempelkan kepalanya pada dahiku. Suaranya lembut. Sampai jumpa besok. Melihat dia masuk, baru kemudian aku berbalik pergi. Hatiku manis seperti terendam dalam madu. Beberapa hari berikutnya kami tak terpisahkan. Seluruh sekolah tahu. Gadis es tidak hanya mencair, tapi juga menjadi orang yang sangat lengket. Shen Yuchu sepenuhnya meninggalkan sikap dinginnya dulu. Dia bisa tertawa dan bersenang-senang, bahkan berani cemburu secara terang-terangan. Suatu kali seorang gadis datang menanyakan sesuatu padaku. Dia langsung menggenggam lenganku. Dengan tenang berkata bahwa dia sudah punya pasangan. Gadis itu pergi dengan canggung. Aku berkata dengan tak berdaya, tidak perlu begitu, minta dia menggenggam erat lenganku. Dengan tatapan serius. Kamu hanya milikku, ya. Kadang-kadang kami juga bertengkar. Misalnya aku bermain game dan mengabaikannya. Dia langsung mencabut kabel internet. Dengan menekuk pinggang, dia bertanya, mau temani aku atau temani dia? Aku langsung meletakkan mouse dan menemanimu. Dia baru puas. Lalu dia mengulurkan tangan lagi. Hadiah apa? Beri aku stroberi.
Yang paling tak terduga, orang tua dia menghubungiku. Mereka mengatur pertemuan di restoran mewah pada akhir pekan. Telapak tanganku berkeringat karena gugup. Shen Yuchu dengan tenang memegang tanganku. Jangan takut, mereka menyukaimu. Ternyata orang tua dia sangat ramah. Mereka menanyakan hal-hal sehari-hari. Akhirnya mereka tersenyum dan berkata, Shen Yuchu telah banyak berubah. Terima kasih. Aku menghela napas lega. Aku cepat-cepat menjawab, sama-sama. Ibunya dia bahkan menyelipkan angpau untukku. Katanya sebagai hadiah pertemuan. Menolak. Tapi aku terpaksa menerimanya. Setelah keluar, Shen Yuchu menatapku sambil mengangkat alis. Dia bertanya, sudah lulus ujian kualifikasi pacar? Aku tertawa sampai tidak bisa berdiri tegak. Ternyata ada ujian semacam itu. Dia mengangguk dengan serius. Tahap selanjutnya adalah percobaan tinggal bersama sebagai pernikahan. Aku menghentikannya, menutup mulutnya. Kita terlalu cepat. Dia berkedip lalu berkata, kalau begitu, mari bertunangan dulu. Kamu menang. Hari-hari menjadi terlalu manis. Sampai Xiameng tiba-tiba menghubungiku dan berkata, ada masalah di rumah, sangat membutuhkan uang. Aku langsung pergi menemuinya. Dia menangis sambil gemetar seluruh tubuh. Ayahku sakit parah dan harus operasi. Masih kurang 100.000 yuan. Aku mengerutkan alis. Kenapa tidak bilang lebih awal? Maaf ya, minta tolong padamu. Aku tidak berkata lebih lama. Aku langsung mencari uang dan pergi menyelamatkan orang itu. Tidak terburu-buru mengembalikannya. Air mata terima kasih mengalir deras. Dia terus mengucapkan akan mengembalikan uang dan menenangkan dia. Aku tidak berani memberitahu Shen Yuchu. Takut dia akan terlalu memikirkan. Namun keesokan harinya dia tetap mengetahuinya. Xiameng memposting di Moments. Terima kasih padaku. Shen Yuchu melihatnya lalu terdiam lama. Dia membuka mulut dan bertanya, kenapa kamu hanya membantu dia dalam keadaan darurat? Kenapa tidak memberitahuku? Takut kamu salah paham. Dia menatapku dengan nada yang penuh rasa bersalah. Sekarang malah lebih salah paham. Aku menjelaskannya sekali lagi. Ekspresinya melunak sedikit, namun wajahnya tetap tegang. Lain kali harus dibicarakan dulu. Aku pikir masalah ini sudah selesai. Ternyata saat kencan akhir pekan, dia tiba-tiba bertanya, jika aku tidak berubah, apakah kamu akan bersama Xiameng? Aku terdiam. Pertanyaan hipotetis itu tak ada artinya. Jawablah aku. Dia menatapku dengan keras kepala. Aku menghela napas, lalu berkata serius. Tidak. Kenapa? Karena yang kupilih adalah kamu. Dia mengerutkan bibir lalu bertanya lagi. Bahkan jika aku selamanya dingin. Aku mengangguk. Hanya kamu. Mata dia langsung merah. Dia melompat ke dalam pelukanku. Maaf. Tidak seharusnya meragukanmu. Aku mengelus rambutnya. Dengan lembut, kutanya. Konyol, ya. Kemudian operasi ayah Xiameng berhasil. Dia datang untuk membayar kembali. Serta membawa kue buatan sendiri. Shen Yuchu menerima kue itu. Tapi dia diam-diam menanyakan apakah aku bisa memakannya. Aku tersenyum, berkata tidak beracun. Barulah dia mencicipi satu suap. Matanya langsung bersinar, enak. Xiameng mengangkat dagunya dengan bangga. Hubungan mereka berdua menjadi jauh lebih hangat. Setidaknya tidak lagi tegang seperti dulu. Sebelum ujian akhir semester, Shen Yuchu membantu aku belajar. Dengan ketat seperti seorang guru, dia menetapkan aturan. Jika salah satu soal, harus cium. Aku sengaja bertanya, apakah ini hadiah atau hukuman? Dia menunjuk bibirnya. Cium sampai kamu mengingatnya. Aku sengaja menjawab salah beberapa soal. Hasilnya, ciumannya sampai mulutnya pun mengomel. Dia terengah-engah berkata, kamu sengaja melakukannya. Aku ketahuan. Aku tertawa terbahak-bahak. Setelah ujian selesai, libur. Shen Yuchu akan pergi ke luar negeri mengunjungi keluarga. Selama 1 bulan. Saat perpisahan di bandara, matanya merah karena menangis. Memegang erat tanganku, tak mau melepaskan. Setiap hari ke-6 call, dia bersenandung, tidak boleh menggoda orang lain. Tentu saja, kalau kamu menginginkanku, katakan saja. Dia memelukku erat, lalu berkata pelan, cepat kembali. Sebelum kamu naik tafta, dia tiba-tiba kembali, lagi menciumku sekali, lupa menandai, lalu bergegas masuk ke gerbang boarding. Aku menyentuh wajahku sambil tertawa konyol. Aku tahu dalam hati, 1 bulan terasa lama, ke-6 call menjadi kebiasaan kami. Dia mengalami jet lag terbalik, namun tetap begadang menemani aku. Mata berlingkar hitam. Aku sangat merasa sakit hati.
Dia malah tersenyum berkata, berharga. Dia juga mengeluarkan buku harian untuk kuklihat. Isinya penuh dengan kata-kata rindu pada aku. Sangat cheesy. Aku tertawa sambil berkata, kamu suka melihatnya. Memang setiap hari mengandalkan ini untuk mengatasi rindu. Cepat kembali. 2 hari yang lalu, dia tiba-tiba menghilang. Aku hampir panik sampai hampir membeli tiket pesawat untuk terbang ke sana. Untungnya aku menerima telepon darinya. Ponselku rusak. Maaf. Suara dia berisi tawa. Namun aku masih merasakan ketakutan yang tersisa. Kamu membuatku takut. Aku bawa hadiah untukmu. Akhirnya rahasia menunggu hari penjemputan. Aku menunggu sejak pagi di bandara. Saat aku melihatnya, aku berlari dan memeluknya. Aku kangen banget sama kamu. Dia membalas pelukan itu lebih erat. Suaranya berbisik di telingaku, lembut dan manis. Aku juga. Lalu aku berbisik, hadiah itu apa? Aku belajar lebih banyak. Malam ini aku akan melihat wajahnya memerah. Detak jantungku langsung berdegup kencang. Aku tersenyum sambil mencubit wajahnya. Kamu jadi nakal. HMP, belajar demi kamu. Dia bersikap yakin. Di perjalanan pulang, kami terus berpegangan tangan. Dia bersandar di pundakku, berbisik, tidak akan berpisah lagi. Nasib memang suka mengolok-olok. Saat tiba di rumah malam itu, aku melihat Siameng berdiri di depan pintu. Wajahnya pucat, seluruh tubuhnya gemetar. Kak Chan, ibuku lagi sakit, butuh biaya operasi ke-200.000. Aku terkejut. Berapa? Ke-200.000? Aku mengerutkan alis. Mungkin aku tidak punya sebanyak itu. Tiba-tiba Shen Yuchu membuka mulut dan mengeluarkan ponsel. Membuka halaman transfer. Menyerahkannya ke depanku. Nomor rekeningnya untukmu. Siameng terdiam di tempat selama beberapa saat. Tidak bisa berkata apa-apa. Cepat selamatkan orang itu. Setelah Shen Yuchu mentransfer uang dengan tenang, pasti akan kembali. Siameng menangis terharu. Berbalik dan berlari terburu-buru. Aku menatap Shen Yuchu sambil tersenyum berkata, begitu murah hati. Nyawa manusia sangat penting. Dia menjawab dengan tenang sambil melirikku. Selain itu, supaya kamu tidak membantu dia secara diam-diam. Aku tertawa terbahak-bahak. Cemburu banget, ya? Dia dengan tenang mengakui bahwa cemburumu tidak akan pernah habis. Setelah masuk, dia menarikku duduk dengan tatapan mata berkilau. Sekarang inspeksi dimulai. Detak jantungku terlewat 1 kali. Berbisik, benarkah ini? Dia mengeluarkan sebuah kotak kecil. Membukanya, di dalamnya ada berbagai barang erotis. Aku terkejut. Kamu yang membelinya, ya? Dia menjelaskan dengan serius. Katanya barang-barang ini dapat meningkatkan. Aku menutup mulutnya, sambil tertawa berkata, praktik menghasilkan pengetahuan sejati. Coba dulu-dulu, baru lihat. Dia mengedipkan mata, mengangguk setuju, lalu mematikan lampu. Malam masih panjang. 1 bulan kemudian, aku dan Shen Yuchu resmi tinggal bersama. Dia merenovasi kembali apartemen kecilku. Skema warna utama diganti menjadi biru putih yang dia suka. Namun dia sengaja menyisakan 1 dinding, dipenuhi poster gameku. Berkompromi, dia berkata dengan serius. Aku mencium keningnya, sambil tersenyum berkata, terima kasih, Ratu. Sudut mulutnya terangkat, menunjuk bibirnya sendiri, memberi hadiah padaku. Mencium sambil tersenyum. Rutinitas pagi adalah dia yang menyiapkan sarapan. Meskipun dia hanya bisa menggoreng telur dan memanggang roti, namun dia bersikeras tidak menambahkan garam. Katanya aku suka bun kacang merah manis. Aku sengaja bertanya, kadang mengganti rasa demi kesehatan. Dia menyerahkan selai stroberi. Aku mengoleskan 1 sendok besar. Sambil tersenyum berkata, kamu membuatnya lebih manis. Ujung telinganya sedikit memerah. Namun diam-diam memberiku sepotong roti tambahan. Keluar sambil berpegangan tangan menuju stasiun kereta bawah tanah. Sekolahnya lebih jauh daripada milikku. Aku selalu turun dulu. Setelah kerja, aku menjemputmu. Aku mengelus rambutnya. Tepat waktu dia menarik pinggiran bajuku. Dan tidak terburu-buru. Tidak boleh terlambat. Aku terlambat. Sebelum pintu kaca kereta bawah tanah tertutup, masih bisa melihat dia berdiri di tempat. Seperti batu penanti suami. Rekan-rekan kerja semua tertawa. Bilang aku dikendalikan istri, aku malah merasa sangat bangga. Kalau kalian ingin mengatur, belum ada yang berhak. Siang hari pasti ke-6 kol. Dia makan salad di kantin. Dia akan menyiapkan paprika hijau untukku. Aku tentu saja menerimanya. Dia juga hati-hati menaruhnya ke dalam kotak penyimpanan.
membawanya pulang malam itu. Teman sekelas di sebelah melihat dengan terkejut. Mereka bertanya-tanya kepada Shen Yuchu, "Kau berubah?" Dia dengan tenang mengambil sepotong salad dan memakannya. Ada yang menentang memanjakan pacar. Semua orang terdiam seketika. Setelah kerja, aku tepat waktu menjemput Shen Yuchu. Dia perempuan membawa tas keluar gedung kantor. Saat melihatku, dia langsung tersenyum. Dia meraih lenganku. Kami sering pergi ke supermarket di bawah untuk belanja bahan makanan. Dia mendorong keranjang belanja. Aku mengikutinya, memilih barang. Sampai di depan freezer. Mengambil es krim, dia hanya terdiam sejenak. Menunduk melihat kalender. Berbisik, masa haidku hampir tiba. Aku mengembalikan es krim itu. Kalau begitu, ganti yang lain. Dia mengambil yogur dalam kotak kecil sambil mengangkat alis. Melihat aku membeli ini, akhirnya dia tetap mengambil satu es krim mini. Menggigitnya, sisaannya dia letakkan di bibirku. Sisaannya kau selesaikan. Aku membuka mulut dan menangkapnya. Aku tersenyum menjawab, "Baik, makan malam." Sebagai koki, Shen Yuchu mengikat apron pasangan yang sama dan menjadi asisten. Hanya bisa mencuci sayur dan menata piring. Namun dia menempelkan apron bermotif ke tubuhku. Berbisik, "Model pasangan." Aku menatap ujung telinganya yang memerah. Mengejeknya yang kekanak-kanakan. Namun hatiku terasa terlalu manis. Setelah makan, aku mengelap meja. Dia pergi mencuci piring. Aku memeluknya perlahan dari belakang. Daguku menempel di lekukan lehernya. Dia menepukku dengan sikunya. Dia mengeluh tentang pinggang itu. Dia menggerutu, mengganggu. Namun dia tidak benar-benar mendorongku. Akhir pekan kami pergi menemuinya. Orang tua membawa buah dan kue yang dipilih dengan hati-hati. Ibunya masih menarikku untuk menyelipkan angpau. Katanya untuk uang jajanku. Aku tentu saja menerima. Aku berbalik lalu menarikku ke pusat perbelanjaan. Menghabiskan semua uangnya untukku. Membeli pakaian baru dan memasak sup tonik. Aku menolak, "Tidak perlu." Dia mencubit pipiku. Dengan serius berkata, "Kalau kamu butuh pacar, biar aku yang merawatnya." Setelah hutang keluarga Siameng lunas, mereka sengaja datang ke rumah untuk makan. Mereka juga membawa kue kering buatan sendiri. Katanya sebagai hadiah terima kasih dan permintaan maaf. Aku mencicipi satu potong. Aku mengerutkan alis. Terlalu manis. Namun tetap memakan seluruhnya. Memberi penilaian ringan, masih oke. Siameng menghela napas lega. Dengan hati-hati bertanya, "Nanti kita bisa menjadi teman?" Shen Yuchu menatapku. Aku mengangguk. Barulah dia mengulurkan tangan. "Hanya teman biasa." Siameng tersenyum. "Aku tidak akan merebut harta berharga kamu." Ketika kami kadang makan bersama, Shen Yuchu masih menatapku. Tapi tidak lagi cemburu berlebihan. Aku memuji dia sudah lebih baik. Dia tenang mengambil sepotong daging, menaruhnya di mangkukku, sambil mengangkat alis. "Pokoknya kamu nggak bisa lari." Pada hari ulang tahun, Shen Yuchu memberiku sebuah konsol game khusus. Di bodi terukir ala Says Forever. Aku tertawa dan berkata itu klise. "Aku suka mata kamu yang bersinar seperti bintang." Kamu tanya hadiahku. Aku mengeluarkan gantungan kunci dan mengibaskan uang muka rumah baru. Dia terkejut. "Kamu dari mana dapat uangnya?" "Transfer saja. Tambah orang tua aku sebagai sponsor." Aku menarik dia ke jendela, menunjuk ke lantai 3 kompleks di seberang. "Ventilasi utara selatan. Tuliskan namamu." Mata dia langsung merah. Suara bergetar. "Bodoh." Aku berlutut satu lutut, mengeluarkan cincin platinum sederhana. "Mau menikah?" Dia mengulurkan tangan. Hanya melihat cincin. Berbisik, dia menambahkan, "Pakai. Kalau pakai, jangan pikir mau lepas." Aku dengan serius memasang cincin itu di jari manisnya. Tidak akan pernah lepas. Dia melompat ke pelukanku. Sambil menangis berteriak, "Aku cinta kamu." Aku dengan gembira memegang wajahnya. Ulangi lagi. Dia menancapkan dirinya di lekukan bahuku. Wajahnya memerah dan terasa panas. Namun dia mendekat ke telingaku. Dia mengucapkan berulang kali, "Aku mencintaimu." Sampai aku terus-menerus memohon, "Cukup, cukup, masih belum cukup." Dia menggigit bibirnya, ingin mengatakannya seumur hidup. Tanggal pernikahan ditetapkan di musim semi. Shen Yuchu sibuk berputar-putar, memilih gaun pengantin, memilih permen pernikahan, melakukan semuanya sendiri. Aku menyarankan dia tidak perlu sempurna. Dia menggeleng kepala dengan serius berkata, "Sekali seumur hidup, harus pesta pernikahan terbaik." Saat itu,
Dia mengenakan gaun putih berjalan ke arahku. Seluruh ruangan seketika hening. Dia cantik begitu tidak nyata. Aku gugup sampai otakku kosong. Pembawa acara menggoda pengantin pria. Terpaku. Penonton di bawah tertawa terbahak-bahak. Dia berjalan ke depanku dengan suara pelan berkata, "Bodoh, kamu terlalu cantik." Aku tersenyum bodoh sambil mengangguk. Saat menukar cincin, tangannya bergetar. Aku memegang tangannya dengan mantap. Berbisik, "Ini milikku." Dia tertawa dengan air mata. Xiameng duduk di barisan depan, bertepuk tangan dengan sangat keras. Saat melempar buket, Shen Yuchu sengaja melempar buket ke arah Xiameng. Xiameng terkejut lalu menangkapnya. Matanya pun memerah. Berteriak keras, "Aku mau bahagia." Masa bulan madu pergi ke pulau. Dia pertama kali memakai bikini. Dengan gugup menarik pinggangnya, bersembunyi di belakangku. Aku memeluk pinggangnya erat. Dengan senyum berkata, "Kamu cantik, jangan usil." Dia mengintip sekeliling, berbisik, "Tidak ada yang melihatmu." Aku berdiri di depannya, hanya melihatku. Dia tertawa cemburu, "Meniru kamu." Di bawah matahari terbenam, kami berbaring di pasir dan berciuman. Bayangan kami memanjang-panjang. Dia pelan-pelan berkata, "Selalu seperti ini." Aku menggenggam tangannya erat, selalu di pesawat pulang. Dia bersandar di pundakku dan tertidur. Cincin di jari manis berkilau. Pramugari membawa minuman. Aku pelan-pelan meminta jus jeruk. Dia tiba-tiba membuka mata. Setengah mengantuk, dia bertanya apakah esnya tidak pada suhu ruang. Dia baru mengangguk, lalu kembali bersandar di pelukanku. Aku mengusap rambutnya, dengan senyum berkata, "Tidurlah dengan baik." Setelah sampai di rumah, di depan pintu tumpukan hadiah pernikahan dari tetangga. Ada juga selembar catatan, "Selamat menempuh hidup baru." Menanti Chef Lin menunjukkan keahliannya. Shen membuka kotak, isinya kebanyakan peralatan dapur. Aku mengangkat alis menolak. Dia menyimpan barang-barang itu, berbisik, "Aku tak ingin kamu terpapar api minyak." Sebenarnya keahlian memasaknya sudah lama berkembang, meskipun masih dengan rasa ringan, tapi justru cocok dengan selera aku. Aku tersenyum berkata, "Aku sudah terbiasa makan itu seumur hidup." Dia menyiapkan semangkuk sup dan menyerahkannya, "Cukup sebanyak yang kamu mau." Akhir tahun, saat Shen Yuchu menerima kabar kehamilan, kami merasa sekaligus gembira dan panik. Dia menggenggam tanganku dengan serius berkata, aku memeluknya erat, berbisik, "Aku akan merawatmu." Masa-masa mual kehamilan itu, dia menjadi sangat pemarah. Dia menjatuhkan mangkuk dan menolak makan. Aku bersabar menyiapkan kembali makanan, membujuknya makan satu suap, memberi makan bayi. Dia menelan dengan susah payah. Dengan alis berkerut, rasanya tidak enak. Besok akan coba variasi lain. Aku mengusap air mata di sudut matanya. "Kamu sudah berusaha keras. Sama-sama, kamu yang lebih lelah." Aku mencium keningnya. Setiap kali pemeriksaan kehamilan, aku selalu menemani dan memegang tangannya. Menunggu hasilnya, dokter tersenyum berkata, "Benar-benar pasangan yang penuh kasih." Wajahnya penuh kebanggaan. Malam persalinan, aku berada di samping ranjang bersalin. Dia menggigit bibir menahan rasa sakit. Telapak tangannya berpeluh. Dia menggenggamku erat. Suara aku bergetar, namun hidup terasa ringan. "Jangan takut, ada kamu di sini." Maka tidak takut padanya. Aku mengatupkan gigi dan berkata, "Saat putri kami lahir dengan selamat, dia tertidur lelap karena kelelahan." Aku menjaga di samping tempat tidur, menatap si kecil di dalam pelukanku dan Shen Yuchu yang tertidur di sampingku. Hatiku terasa penuh sesak. Kami menamai putri kami Lin Sichu. Saat dia bangun, dia melirik dan mengeluh bahwa namanya terlalu klise. Namun dia tetap memeluknya dan tak mau melepaskan. Pada pesta perayaan bulan penuh, Xiameng menjadi bibi baptis, memberikan sebuah gembok emas. Shen Yuchu hanya menatap mata bayi, berkata Xiang Yu. Xiameng sambil mengerutkan bibir. Untungnya tidak seperti dia. Keduanya bersuara serempak, mengeluarkan kata jelek. Aku segera menutup mulut. Hari-hari mengasuh anak melelahkan namun penuh kebahagiaan. Shen Yuchu bertekad menyusui. Tengah malam selalu bangun diam-diam. Aku ikut menemani di samping. Dia menyuruhku pergi tidur. Tidurlah bersama. Aku menyiapkan susu formula dan berbagi tugas malam, memanggil anak dulu. Ayah Shen Yuchu cemburu. Dengan tangan di pinggang, dia berkata sambil mengangkat alis, "Aku menyusui kamu. Genmu kuat."
Namun dia berbalik dan mengatakan kalimat kedua yang dikatakan anak itu adalah ibu. Dia tersenyum dengan mata melengkung. Baiklah, kamu mengerti. 3 tahun kemudian, putri kami masuk taman kanak-kanak. Shen Yuchu kembali ke dunia kerja. Aku setiap hari menjemput dan mengantar anak. Putri selalu bertanya kepada ayah, apakah dulu mama benar-benar seperti gunung es? Aku tersenyum mengangguk. Tapi dia meleleh oleh ayah. Bagaimana cara melelehnya? Dengan cinta dan bakpao kacang merah. Kata itu terdengar jelas oleh Shen Yuchu yang pulang terlambat. Dia menepuk kepala anak perempuan itu. Omong kosong, itu cuma mengganggu terus-menerus. Anak perempuan dengan bingung mengulurkan tangan. Aku juga mau kue kacang merah. Shen Yuchu dengan tak berdaya mengelus kepalanya. Besok buat sebelum tidur. Dia memelukku erat. Dengan suara lembut berkata, sebenarnya sejak pandangan pertama aku langsung jatuh hati. Aku terkejut sejenak. Dia tersenyum menambahkan, pada hari pertama masuk kuliah, kamu membantu mahasiswa baru mengangkat barang bawaan. Kemeja yang basah oleh keringat itu agak tampan. Aku terkejut menatapnya. Kenapa tidak bilang dulu kalau kamu mau bersikap keren? Dia mencubit pipiku. Syukurlah kamu tetap gigih. Syukurlah kamu berbalik. Aku menundukkan kepala dan mencium dia. Anak perempuan tiba-tiba berlari ke arah kami. Dengan suara manja berkata, aku juga mau ciuman. Shen Yuchu tersenyum membuka pelukannya. Kami berdua memeluknya. Baik, bersama. Hidup panjang. Dengan dia. Cukup. Akhir cerita.